Halo teman, jumpa lagi. Kali ini kedatangan ini ya, modem X IndiHome ya. Jadi daripada tidak terpakai menurut pemiliknya, mau dimanfaatkan, bisa ndak jadi akses point ini sebagai pemancar WiFi tanpa menggunakan fiber optik ya. Oke, ini untuk tipenya ya, ZTE F609 ya. Ya, oke. Kita akan memanfaatkan modem X IndiHome ini sebagai access point. Oke, langsung saja ya. Di sini ada tombol on off, kemudian di sini ada tombol reset. Ini yang hal-hal yang perlu kita garis bawahi. Kemudian di sini ada SSID-nya ya. Ketika setelah melakukan reset, kita akan masuk dengan SSID yang ada di belakang sini. Ya, kemudian passwordnya ada ya. Kita akan masuk ke sistem dari modem ini. Oke, langsung saja langkah pertama. Kita colokkan dulu powernya. Nah, kita colok powernya. Oke, hidup ya teman-teman. Kemudian kita tombol resetnya kita tekan ya. Oke, biarkan dulu hidup sampai dia. Ini kita gunakan sebagai access point ya. Daripada tidak terpakai, kita manfaatkan sebagai access point untuk memperluas jangkauan WiFi. Oke, langkah berikutnya kita tekan tombol reset ya. Untuk langkah ini kita tekan tombol reset. Kita tekan ya sampai semua lampunya menyala. Kita tunggu sesaat ya. Nah, semua lampunya menyala ya. Oke. Kita lepaskan ya. Oke. Nah, setelah melakukan reset, kita akan masuk ke WiFi-nya ya. WiFi yang dipancarkan oleh ini modem ini. SSID-nya ada ini. ZTE DDDDB 039 dengan passwordnya D476 ya. Oke, kita masuk ke ini ya, ke WiFi nya ini. Di sini saya menggunakan komputer ya teman-teman ya. Oke, kita akan beralih dengan menggunakan komputer. Kita ini ya, kita masuk di WiFi-nya ZTE ya. Di sini sudah connect ya. Kita ini sudah connect dengan SSID yang kita gunakan tadi. SSID-nya ini ya. Kemudian passwordnya ini. Oke, yang di belakang modemnya. Oke, posisi sudah masuk ya teman-temannya. Langkah berikutnya kita masuk ke sistemnya. Sistem dari modem ini. Oke, kita akan masuk. Kemudian masukkan di sini 192.168.1.1. Nah, di sini sudah masuk ya ke sistem modemnya ya.
Oke, di sini passwordnya, username-nya user, kemudian passwordnya user juga. Kita masuk. Nah, di sini tidak terlalu ribet ya, teman-teman. Tidak perlu ribet-ribet. Kita langsung saja masuk ke network. Kemudian untuk SSID, kalau kita mau mengganti SSID-nya, silakan masuk di SSID, kemudian ketikkan mau SSID yang mana yang akan kita ini. SSID-nya kita mau rubah atau tidak, terserah ya teman-teman ya. Di sini kan saya hanya memberi contoh saja ya. Jadi SSID-nya saya tidak rubah, tapi kalau teman-teman mau merubahnya silakan, di sini ada SSID. Kemudian untuk security-nya, oke. Ternyata kita tadi logout ya dari WiFi-nya ya. Kita masuk lagi ke WiFi dari modem yang akan kita setting. Titik 1. Oke. Di sini user, kemudian passwordnya user. Kemudian kita login ya. Nah, kita langsung masuk ke network saja ya. Di sini ada pengaturan SSID, silakan kalau mau melakukan pengaturan, mau ganti nama SSID, kemudian mau kasih password juga boleh, ganti passwordnya. Kemudian kita langsung ke bagian LAN ya. Ya, ini kita akan gunakan kita akan fungsikan sebagai access point ya. Ya, kita langsung ke bagian port. Di sini ada LAN ya. Kemudian kita masuk. Nah, di sini teman-teman ya, DHCP port service ya. Kita tinggal merubah saja ini. LAN 1 sebagai 1, kemudian LAN 2 sebagai 1, kemudian LAN 3. Jadi semua portnya kita fungsikan ya sebagai untuk memperluas jaringan WiFi. Oke. Setelah langkah ini langsung submit saja ya. Ini sudah LAN 1, LAN 2, LAN 3, semua portnya kita gunakan sebagai input untuk wireless WiFi ya. Oke, kita submit saja. Oke, setelah seperti ini, setelah disubmit kita logout saja. Ya, kita logout saja. Kemudian untuk modemnya kita beri input ya. Di sini saya punya modem ini. Kemudian ada kabelan. Ini saya pasang kabelan. Jadi kita pasang kabelan ke bagian ini, LAN, ke bagian belakang dari modem yang kita setting sebagai access point. Ini sumber internetnya ya dari sini. Dengan kabelan ya, ini kemari, ini kabelnya. Nih sumber internetnya ini ya. Oke, kita pasang ke LAN 1. Ya, ini kita manfaatkan modem X IndiHome sebagai access point ya. Oke, kita tunggu saja sampai lampu indikator LAN satunya nyala ya. Itu berarti sudah terhubung. Jadi pada prinsipnya kita hanya merubah fungsi dari konektor LAN di belakang ini sebagai access one. Oke, sudah nyala lampunya. Kita cek untuk ininya, internetnya ya teman-teman ya. Oke, di sini SSID ZTE DDB039 ini SSID-nya ya, dari modem yang kita setting tadi sebagai access point ya.
saya tidak merubah SSID-nya, passwordnya tetap. Oke, ini sudah connect ya. Kita coba internetnya ya. Oke. Nah, terhubung ya teman-teman. Jadi dengan langkah-langkah yang mudah kita bisa memanfaatkan modem X IndiHome ini ya sebagai akses point ya. Nah, ini sudah berfungsi sebagai akses point ya. Daripada barangnya tidak terpakai, mending kita manfaatkan saja. Jadi langkah-langkahnya simpel ya teman-teman, langkah mudah. Mungkin cuma 1-2 langkah, tidak membutuhkan waktu yang lama, tidak ribet-ribet amat untuk settingannya. Hanya merubah port LAN-nya sebagai dirubah menjadi port 1 ya. Di sini saya merubah semua port LAN-nya ya. Ada 4 port LAN di belakangnya, saya rubah semua menjadi 1. Jadi tinggal mau colok dimanapun tetap bisa berfungsi sebagai access point. Oke teman-teman, demikian dulu ya video kali ini mengenai memanfaatkan modem X IndiHome sebagai access point. Oke, sampai ketemu lagi di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.